Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah boleh dimulai ya? Oke, kenalin nama aku Fadil. Di sini sebagai mobile developer di Sweet Media. Ingin sharing knowledge nih perihal gimana sih untuk membangun 2D game dengan Flutter dan library Flame-nya. Oke, topik buat today mungkin nggak terlalu banyak ya. Di sini ada Flame. Kita bakal kenal perihal Flame secara singkat itu seperti apa. Dan juga perihal komponen-komponennya seperti Flame Game, Flame Component, Collision Detection, dan juga Overlays. Nah, oke. So, apa sih itu Flame? Flame itu sebenarnya merupakan ini ya, open source open source game engine yang berdasarkan dari Flutter itu sendiri gitu. Jadi dia itu sebenarnya sistemnya adalah widget. Jadi dia sangat dinamis apabila dipasang untuk Flutter ya di sini. Nah, untuk cara penambahnya gampang banget ya, kayak library-library biasa, yaitu kayak misalnya untuk di PubSpec kita bisa tambahin secara manual atau kita bisa langsung execute CLI Flutter Pub add Flame untuk nambahin library-nya. Tapi untuk asetnya nih di sini, asetnya itu ya sama lah dengan Flutter. Itu kita bisa ini ya, bisa naruh tempatnya di mana aja dan juga support untuk build gen atau generator gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin pasang di Sweetcore itu udah aman banget sih. Oke, nextnya ini ada Flame Game. Flame Game ini tuh sebenarnya adalah parent dari game yang kita mau bangun itu sendiri. Jadi Flame Game ini tuh ibaratkan widget biasa, dinamis, cuman dia ada inisialisasi gamenya, kelas gamenya yang tersendiri dan khusus gitu. Dan juga di dalam Flame Game di sini, dia support akan seperti kayak loading builder yang merupakan untuk ini ya, tampilan ketika game itu sedang di-load atau ditampilkan gitu. Jadi ada loading buildernya sendiri, ada error buildernya sendiri, ada background buildernya sendiri, dan overlay builder map gitu. Nah, untuk itu kita masuk ke life cycle-nya, di mana di sini tuh sebenarnya udah sangat jelas ya, berdasarkan tech doc-nya atau technical documentation dari Flame itu sendiri. Jadi untuk dari awal game itu dimulai, bisa dilihat di sini ada on game resize. Jadi dia akan memulai dengan on game resize. On game resize ini seperti game yang mungkin muncul dari pertama ya, jadi dia membesar gitu. Terus masuk ke onload dan juga baru masuk ke onmount. Nah, Nah, setelah on mount itu ada update dan juga render, di mana itu merupakan proses dari game yang berjalan tersebut gitu. Jadi di game itu sebenarnya loop ya, sebenarnya game loop. Jadi prosesnya itu akan terus ngelooping dan memanggil on update setiap tick jatuhnya, kayak single tick provider atau single tick based on second, yes, based on second. Jadi dia kalau nge-update dan render, update dan render terus menerus hingga si gamenya itu di dispose atau di close gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada ini ya, kita mungkin mulai ke game state-nya ya. Untuk membuat sebuah game ya. Eh, ini mungkin kita akan mulai dengan game sederhana dulu ya, nggak akan terlalu kompleks banget. Di sini ada game state-nya, di mana di sini game state-nya itu ada score, last score, live, high score, dan show notifier. Nah, jadi untuk tujuan game ini sendiri itu sebenarnya endless ya. Jadi aku namain game ini Endless Racer, di mana kita tuh mencari highest score gitu. Mencari skor-skor tertinggi. Jadi itu kuncinya. Nah, tapi mungkin untuk perkembangan ke depannya masih bisa dilakukan gitu, untuk ke depannya gitu. Nah, untuk game state-nya sendiri juga ada handling untuk collapsing-nya, ada handling untuk sound-nya, ada handling juga untuk obstacle speed-nya, speed background, of course untuk parallax nanti kita bakal jelasin. Terus ada spawn obstacles time-nya juga dan ada collision time-nya juga, of course. Nah, kita langsung aja. Misalnya kita udah
paham nih perihal game state-nya. Jadi kita tahu nih untuk tema dari game kita ini bakal seperti apa dan kita udah mendefinisikan game state-nya seperti apa, kita bisa langsung lanjut ke membuat instance gamenya itu, class game, yaitu ya anything you want. Yang jelas dia extends ke Flame game. Nah, Flame game yang tadi kita udah jelasin. Di sini ada drag callback, ini berfungsi untuk ini ya, apa namanya, untuk inputnya. Nah, terus ada hash collision detection untuk collision-nya nanti, dan juga di sini akan ini kita akan inisialisasi game state-nya dan juga beberapa komponen seperti mungkin audionya dan juga kamera komponennya dan juga komponen-komponen yang lainnya gitu. Di sini ada last obstacle X dan juga ada obstacle width-nya. Itu tuh untuk mendeteksi nanti spawn dari si obstacle-nya nanti. Min bound dan max bound di sini diartikan sebagai ini ya, apa namanya, road-nya, batas dari road-nya. Karena mungkin untuk road-nya ini kalau misalnya dari aset mungkin kita bisa ngambil gitu ya, karena itu kan open source juga yang kita gunakan. Cuma kalau misalnya untuk aset road-nya ini pure bikin sendiri manual, jadi mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan ya. Oke, kita lanjut ke Flame komponen. Di sini ada ada sprite komponen, sprite animation komponen, dan parallax komponen. Nah, kegunaannya apa aja? Sprite komponen itu untuk file-file sprite yang bisa kita gunakan untuk menampilkan asetnya. Tapi ketika untuk sprite animation, itu bedanya adalah dia akan menampilkan sprite-nya itu dengan animasi yang sudah kita susun gitu. Jadi seperti GIF yang berjalan gitu. Nah, tapi kita bisa atur juga sih apa namanya animasinya itu bakal seperti apa dan mungkin bagusnya seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu Sprite Animation support akan hal itu. Kenapa di sini aku pisahin antara car komponen dan obstacle komponennya? Padahal kan car itu tuh masuknya ke ini ya, car komponen itu masuknya ke main usernya ya, main user karakter gitu jatuhnya. Di sini karena sprite komponen itu ketika ingin berbelok atau mungkin menukik gitu ya, itu tuh tidak memerlukan terlalu banyak animation gitu. Karena 2D untuk 2D itu so simple gitu ya. Eh, Soalnya aku juga pecinta pixel game. Jadi aku suka banget kalau misalnya ada terlalu banyak animation di situ tuh. Itu lebih baik ketika mungkin idle gitu ya. Kelihatan efeknya misalnya lagi berjalan gitu. Cuman di sini agak susahnya di mana aku buat ngedapetin aset ini ya. Mungkin tire split in road gitu ya. Jadi waktu dia kegesek gitu itu agak susah nyari sih ininya, agak susah nyari asetnya. Nah, untuk parallax komponen ini sendiri, ini tuh untuk background komponen di mana misalnya kita ingin membuat jalan itu seakan-akan berjalan gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya jatuhnya parallax komponen itu saling numpuk gitu. Dia akan ngeduplikat ke atas, dia akan ngeduplikat ke atas dan sesuai dengan yang kita inginkan arahnya mau dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau bawah atas, atau atas bawah ke atas ke bawah. Nah, itu tuh di situ kita bisa untuk mengatur si komponen background ini agar sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin aku lanjut dulu ya. Nah, untuk input kita bakal gunain apa? Nah, untuk input kita bakal gunain joystick komponen. Nah, untuk joystick komponen ini sendiri, di sini masih pakai yang ini ya, standar, kayak knobnya dan juga backgroundnya. Mungkin suatu saat akan ada enhance lagi ke depannya, pakai steering wheel gitu mungkin ya. Jadi lebih lebih kerasa gitu, seakan-akan sedang apa namanya, sedang membelokkan dengan wheel steernya gitu. Karena untuk Flame Game sendiri itu sangat support akan multi touch, gesture dan segala macam yang disupport juga oleh Flutter gitu. Jadi sangat possible untuk kedepannya ditingkatkan lebih lagi gitu. Oke, kita masuk ke komponen-komponennya kayak misalnya car komponen. Di sini ada UI setupnya dulu. Of course, untuk download pertama kita harus UI setup dulu nih untuk car tematiknya. Nah, sebenarnya untuk car tematik di sini cukup kompleks ya sebenarnya. Cuman aku tunjukin aja yang apa namanya, yang simple ya. Jadi di situ dia akan load dulu nih tematiknya, terus ada animation ya untuk ngambil animation on idle di mana untuk jalan lurus seperti biasa dan ada left and right gitu. Jadi kita ngambil juga untuk ini animationnya juga, cuman nggak terlalu sekompleks kayak sprite animation gitu. Nah, oke, ini ada
car tema hitbox juga. Jadi hitbox atau box untuk collisionnya itu nanti kita harus set manual karena dikarenakan aset yang kita dapat itu tidak ini ya, tidak wrapping based on car-nya, tapi udah ada ukurannya sendiri gitu. Jadi dia dia agak ada padding yang lumayan banyak. Jadi kita harus ngeset hitbox-nya itu sendiri. Nah, untuk gerakannya ini sendiri juga sebenarnya karena emang kita menggunakan joystick komponen, jadi kita udah dapat relatif deltanya. Tinggal kita hitung aja default sama default speed yang udah kita tentukan, dan juga dikali dengan DT-nya lagi dari update ini. Nah, starbound and bound juga itu udah ada ya claim. Position claim ini nih di move itu tuh berguna agar si karakternya tidak keluar dari jalan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan batasnya. Untuk skinnya di sini ada tiga aja. Ada Civic, ada Mustang, ada sports car gitu ya. Ya, so simple lah. So, untuk nextnya di sini, nah ini untuk background komponennya. Background komponennya di sini itu hanya satu aja, only one. Karena kita menggunakan load parallax. Jadi ini gampang banget sebenarnya. Easy, easy banget. Kita tinggal masukin aja image-nya. Terus mungkin karena kita menggunakan ini ya, build runner ya untuk generator jadi udah ada asset sama image-nya sebenarnya itu tidak dibutuhkan karena di road background path waktu ngeload data parallax image datanya itu sebenarnya sudah didefinisikan oleh library tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal input name dari si filenya. Nah, tapi ini untuk lebih lengkapnya mungkin aku tetap jelasin aja ya. Untuk terus yang paling penting di sini apa? Yang paling penting di sini adalah base velocity-nya. Base velocity, filter quality, dan juga ini ya, tentu aja repeat-nya ya. Mau repeat by Y atau repeat by X, nah itu ada. Alignment-nya juga itu udah ada, feel-nya apalagi untuk fit atau biar lebih enak gitu ya dilihatnya. Terus untuk move-nya itu kita pakai Y di sini ya. Jadi dia bakal scrolling dari atas ke bawah untuk move background komponennya. Nah, ini untuk parallax. Gampang banget. Nah, untuk obstacle komponennya di sini tuh ada USR, tapi untuk yang tematiknya seperti biasa kayak tadi, kayak mobil yang car komponen tadi, kita ada tematiknya juga, get object animation-nya, terus ada hitbox-nya juga untuk kita eh, mengatur si ini ya, box collision-nya ya. Terus juga ada calculate spawn position. Nah, di sini yang agak kompleks sebenarnya. Tapi nggak sekompleks itu, masih bisa dijelasin secara ini ya. Jadi di sini tuh untuk spawn position dari ini dari obstacle komponen itu tuh secara otomatis gitu. Cuman dan kita bisa mengaturnya berdasarkan time-nya. Jadi ini otomatis semuanya. Jadi ketika di spawn pertama itu random dari batas max bound into min bound-nya. Nah, dari batas kiri sampai kanan roadnya itu nanti bakal di spawn satu komponen mobil, di mana komponen mobil tersebut akan dihitung berdasarkan lebar mobil pertama yang di spawn dan akan dihitung apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri untuk respawn yang selanjutnya gitu. Jadi apakah possible untuk di respawn selanjutnya? Nah, di sini aku batasin cuma dua mobil setiap respawn. Kenapa? Karena takutnya kalau misalnya tiga biasanya bisa sampai berlebihan gitu. Nah, ini tuh salah satu kelemahannya karena untuk peningkatan ini harus dihitung lebarnya aja sih sebenarnya lebar device-nya dan lebar road-nya gitu. Jadi kita bisa langsung dapat apakah si komponen-komponen obstacle-nya lagi bisa dilanjutin atau enggak gitu buat ditambahin. Oke, tapi untuk ini ya, untuk respawn-nya ke respawn timernya bisa diatur sih. Bisa diatur secara otomatis maupun manual. Kita lanjut untuk collision detection. Oke, this is one. So, untuk collision detection sendiri, di instance game tadi, game yang extends dari Flame game, parentnya ya, instance game-nya, itu harus ada crash collision detection. Itu wajib ada. Dan untuk car ataupun obstacle komponen atau komponen-komponen yang lain, yang memungkinkan untuk terjadinya collision, itu wajib banget ada collision callback. Yang mana nanti collision callback ini nih, kalau snip code yang ada di sini itu tuh untuk car khusus untuk car aja. Kalau misalnya mau obstacle yang mau dihilangin gimana bisa aja. Tinggal manggil aja callback-nya diisi untuk di remove dari word-nya. Nah, di sini obstacle komponen ini
ya bisa dilihat di sini nanti bakal merubah state-nya jadi is collapsing jadi true, live value-nya juga akan diubah, dan juga flame audionya akan dinyalakan, dan juga ada collision velocity. Di sini ada efek animation di mana ketika mobil itu menabrak, dia akan memperhitungkan velocity-nya dan animation-nya. Apakah dia harus ke kanan, apakah dia harus ke kiri, kayak ibaratkan dia mental ke kiri atau mental ke kanan, atau mental ke belakang maupun mental ke depan gitu. Jadi benar-benar like ini ya, apa namanya jatuhnya animasinya itu seperti mobil yang bertabrakan gitu. Cuman sayangnya untuk obstacle-nya belum aku set untuk animasinya, jadi hanya untuk si main karakternya dulu gitu. Nah, untuk kita masuk ke overlay deh sekarang. Untuk overlay sendiri, ini itu ada sekitar 4 ya. Sebenarnya dikit sih, nggak terlalu banyak. Jadi fokusnya ke pertama ke game HUD-nya. Di game HUD-nya ini ada health atau life-nya, dan juga ada scoring-nya. Ada live, ada scoring, ada pause menunya gitu ya, button pause menunya, ada countdown overlay, selanjutnya ada countdown overlay, terus ada pause menu overlay, dan game over menu gitu. Masing-masing dari overlay ini itu hanya yang pause menu overlay itu kita ngeparsing sound state-nya, tapi untuk setiap setiap overlay biasanya kita passing game ref-nya juga pasti. Game ref ini itu like world-nya gitu, state of the world-nya gitu, world game-nya. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan state-state yang ada di dalam si game ini gitu. Ibaratkan kita mau pakai Dio aja itu gampang banget. Kita bisa masukin si apa namanya eh, ini overlay ini kita bisa masukin di dalam gamenya, seakan-akan tidak pernah tersentuh oleh user gitu. Nah, game overlay ini, eh, game overlay ini tuh sangat dinamis ya. Kenapa? Karena ini widget. Ini stateless widget. Overlays ini merupakan stateless widget yang ditampilkan langsung di atas dari world game-nya. Jadi kita bisa taruh overlays.add di game world-nya gitu. Jadi kita bisa benar-benar naruh kayak misalnya kita bikin text widget atau container, kita bikin circle, kita bikin square, kita bikin apapun yang kita mau yang ada di stateless widget, kita taruh di atas game-nya untuk jadi game HUD atau apapun itu possible. Jadi bisa dibilang ini cukup powerful jatuhnya karena fleksibel gitu. Nah, untuk Dio-nya, retrofitnya, semua bisa bisa terjadi. Oke, so itu aja mungkin ya kalau dari aku.